warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Summa amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Pada pertemuan hari Kamis yang lalu kita telah membahas dawuh beliau pada hikam, la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Janganlah kamu menuntut Tuhanmu atas telatnya datangnya apa yang menjadi harapanmu atau yang menjadi keinginanmu. Jangan menuduh Allah bahwa Allah lambat untuk memenuhi kemauanmu. Walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Akan tetapi tuntutlah dirimu untuk salahkan dirimu karena engkau telah selalu terlambat di dalam mengedepankan adab. Ini pembahasannya telah kita ikuti pada pertemuan yang lalu, bahwa di dalam kehidupan ini kita jangan mudah untuk melemparkan tuduhan atau menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Kalau sampai di dalam telatnya suatu harapan itu kita menyalahkan Allah, itu adalah sudah ke taraf yang sangat parah. Karena kalau sudah berani menyalahkan Allah, sudah berani menyalahkan keadaan, sudah berani menyalahkan keputusan Allah, itu berarti terhadap selain Allah akan lebih parah lagi. Menyalahkan orang lain akan menjadi langganan. Padahal itu sering sekali kita lakukan tanpa disadari. Ketika ada rencana kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan mengkambing hitamkan orang. Ini gara-gara kamu, ini bahaya ini. Karena nanti selanjutnya setelah menyalahkan orang lain, akan meningkat menyalahkan keadaan. Kalau sudah menyalahkan keadaan, itu sudah ke taraf yang hampir sangat fatal, yaitu menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita sadari. Karena ketika kita menyalahkan keadaan, itu sudah masuk menerjang apa yang menjadi larangan Allah. Di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, la tasubbud dahra fa ana dahru. Janganlah kamu menyalahkan keadaan, jangan kamu mencela keadaan, karena sungguhnya akulah keadaan itu, karena akulah waktu itu. Artinya akulah waktu bukan berarti Allah itu adalah waktu, bukan. Maksudnya Allah lah yang mengatur, yang memanage, Allah yang menentukan waktu tersebut. Jadi kita tanpa disadari sering sekali itu ada sesuatu yang gagal, bahkan kita gagal masih menyalahkan orang lain. Jadi yang benar bagaimana sebelum kita menuduhkan, sebelum kita melemparkan tuduhan,
Sebelum kita melemparkan kesalahan pada orang lain, itu kalau diibaratkan 100, maka yang 95 dulu kita lemparkan ke diri kita dulu. 1, 2, 3, 4 sampai ke 9 kita dulu, jangan ke orang lain dulu. Kalau kita kan enggak. Begitu ada kesalahan secara teknis misalnya dalam suatu kegiatan, maka kita langsung yang disalahkan, spontan yang kita salahkan orang lain. Itu bahaya sekali. Maka kita lemparkan dulu tuduhan itu pada diri kita sebelum menyalahkan orang lain. Tidak tahu kok kenapa ya selalu begitu. Ya. Kita ini cenderungnya ketika ada sesuatu yang tidak pas di hati kita langsung orang lain, padahal terkadang yang melakukan itu kita sebenarnya. Ya, yang melakukan itu kita. Ya, terutama biasanya yang ada makhluk yang tidak ingin selalu disalahkan, sinten niku. Ya, sampai ada ungkapan perempuan selalu benar. Masya Allah, ketika sudah berhadapan dengan perempuan, kata orang Malaysia pening kepala, gini salah. Ya terkadang minta maaf betul, tapi masih ada, ya Mas, mohon maaf saya Mas, karena saya sudah melakukan ini tadi, sudah melakukan kesalahan ini, kesampean. Sudah minta maaf, tapi mau sampean loh Mas, kenapa seandainya sampean tidak gini? Tadi saya tidak akan loh. Minta maaf tapi masih ada ekornya. Masya Allah, itu luar biasa. Maka kenapa ini saya tekankan di sini? Karena kan rata-rata ibu-ibu. Jadi kita belajarlah mulai saat ini setelah ngaji hikam. Ini sebenarnya bukan hanya berlaku orang perempuan, laki-laki sama, cuma yang banyak terjadi itu pada perempuan. Siapapun itu, ya terkadang tidak peduli, walaupun istri ulama, istri kiai kadang sama, tidak mau disalahkan. Ya, sehingga ya disitulah kita belajar untuk lebih dewasa. Ya, kita belajar. Ya, kalau tidak begitu, orang yang dihadapkan keadaan seperti itu, suami menghadapkan istri yang begitu sikapnya, kalau begitu kan tidak mendapati warna-warni ya dalam kehidupan. Sehingga untuk belajar lebih sabar, belajar lebih kokoh, lebih tabah, itu dari sana. Tapi kita sebagai subjek itu harusnya ya belajar juga, belajar untuk tidak gampang menyalahkan orang lain. Ya, jadi walaupun di sini konteksnya Imam Ahmad bin Athaillah, ya jangan tuntut Tuhanmu terhadap telatnya sampai apa yang kau harapkan itu engkau menuduh Allah, tapi tuduhlah dirimu atas ketelatanmu di dalam menunaikan adab-adab kepada Allah. Karena kalau beradab kepada Allah, ngapain mau nuntut Allah? Ya, ngapain mau nuntut Allah? Karena kadang kita hidupnya mau tenang, tapi pas giliran Allah memanggil kita dalam sholat kita selalu telat lah. Gitu kok kita nuduh Allah. Harusnya kita nuduh diri dulu dong. Saya yang selalu telat di dalam memenuhi panggilan Allah. Saya yang selalu egois, ingin selalu sesuai dengan kehendak saya. Saatnya saya mungkin sekarang adalah belajar untuk berselaras dengan kehendak Allah itu. Jadi nimbaknya itu kepada diri dulu, nyalahkannya ke diri dulu, bukan nyalahkan Allah. Kalau sudah taraf sampai berani menyalahkan Allah, sudah, apalagi hanya orang lain tidak akan disalahkan. Ya. Kalau Allah saja maksudnya bukan langsung kamu salah ya Allah, tak harus begitu. Tapi dalam arti kita geremeng saja itu. Kan sering kan kita ada ungkapan-ungkapan tidak puas hati kan? Jangan kalau kenapa gini lagi? Kenapa? Loh, itu kan walaupun tidak ada ungkapan Allah menyalahkan Allah, tapi secara tidak langsung kita geremeng dengan keadaan itu sebenarnya sudah menunjukkan sikap tidak puas hati, sikap protes kepada Allah. Ya, sikap menuntut Allah sebenarnya. Nah, maka kita, ya saya tekankan lagi, belajarlah kalau kita ingin melemparkan suatu kesalahan pada orang lain, 95-nya atau bahkan 99-nya kita arahkan ke diri kita dulu. Jangan arahkan kepada orang lain dulu. Yang sering saya sampaikan itu dalam kasus iblis dan Nabi Adam. Nabi Adam makan buah khuldi,
Itu padahal kalau kita ingin mengkaji, kalau kita teliti, itu yang salah kan sudah jelas toh. Ya. 99% Nabi Adam bisa saja menyalahkan iblis. Iblis yang membisikkan, iblis yang membujuk, iblis yang merayu, jelas. Ya, bisa saja Nabi Adam menyalahkan Siti Hawa yang ikut serta menjadikan Nabi Adam terbujuk. Karena waktu itu Siti Hawa dalam keadaan mengidam. Nah, coba. Tapi Nabi Adam alaihissalam beliau tidak lantas serta-merta menyalahkan iblis, mboten. Bukan lantas menyalahkan sinten? Siti Hawa, mboten, tapi tertuang dalam doa beliau, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Coba. Jadi Nabi Adam itu beliau mengarahkan, menimbakkan itu kesalahan terlebih dahulu kepada diri beliau. Tidak boleh mengatakan Rabbana zolamna iblis, ya Allah iblis telah menzolimi aku, enggak. Ya walaupun secara syariat memang yang ya kita semua tahu tanpa dijelaskan yang salah iblis kan, yang membujuk, yang merayu. Tapi Nabi Adam ya beliau di situ tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan Hawa, karena itu hanya akan semakin memperumit ya. Tapi menyalahkan diri beliau sendiri. Ya Nabi Adam loh, padahal iblis sudah jelas-jelas salah kan. Bagaimana lagi dengan kenyataan-kenyataan yang belum tentu kita tahu bahwa kesalahan itu ada di pihak orang lain. Ya coba. Pak, sedangkan iblis saja yang kesalahannya oleh Allah langsung ditegur langsung oleh Allah, Nabi Adam tidak berani. Beliau ingin mematangkan diri beliau, karena ketika langsung menyalahkan iblis, itu kesannya kan nanti apa keuntungan yang didapat di dalam hati dengan saya menyalahkan iblis, kan hanya akan tambah ya gerundel dalam hati, tidak akan memberikan perbaikan efek positif pada perbaikan jiwa ini. Tapi dengan menyalahkan diri sendiri, masalah salah, iblis salah betul, itu urusan iblis. Tapi saya bagaimana dapat mengambil nilai positif dari kesalahan iblis itu, dengan tetap saya menyalahkan diri sendiri, sehingga di situ ada introspeksi, saya lebih hati-hati dan seterusnya. Ngatan. Nah, jadi kalau kita sekarang dalam kehidupan sehari-hari dengan ngaji ini, belajarlah kita mulai menyalahkan diri saya sendiri dulu, menyalahkan diri sendiri. Di sini dari sikap kita yang mulai menyalahkan diri sendiri, itu akan memberikan aura positif, sehingga akan mendamaikan keadaan. Artinya kita di dalam menghadapi suatu keadaan itu kita jangan menuduhkan, melemparkan kesalahan pada orang lain dulu, jangan. Karena itu hanya akan memperpanjang cerita. Hanya akan memperpanjang cerita. Tapi dengan kita menyalahkan diri sendiri dulu, kita menghantamnya kepada diri sendiri dulu, kita membidiknya dengan diri kita sendiri dulu, ya memang fitrah kita kan tak ingin disalahkan toh. Apalagi kita menyalahkan diri sendiri kan seolah-olah rendah banget sih, saya kenapa saya tidak membela diri. Nah, tapi urusannya sini bukan masalah bela diri atau tidak. Di sini kita ada pendidikan jiwa. Bagaimana kita berani untuk legowo, bagaimana kita gentle untuk ngakui salah, itu suatu yang berat memang. Tapi disitulah akan dapat dibedakan mana sebenarnya orang-orang yang dewasa jiwanya dengan orang yang masih kekanak-kanak. Kalau masih melemparkan kesalahan pada orang lain, itu kan jiwanya anak-anak. Masih jiwa dia yang salah karena dia ini, saya karena dia. Masih jiwa anak-anak, masih bocah. Tapi kalau kita meningkat menjadi jiwa yang dewasa, kita mencoba introspeksi. Walaupun kita misalnya benar seperti Nabi Adam tadi, tapi kita tidak serta-merta mengungkapkan kebenaran bahwa kita itu yang benar, enggak. Apalagi sampai bertengkar, karena kebenaran, maka kata Imam Jalaluddin Rumi beliau mengatakan apa? Kebenaran itu tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertengkarkan. Kalau engkau mengaku membela kebenaran, Imam Malik bukan Imam Jalaluddin Rumi. Jika engkau membela kebenaran sampai dengan bertengkar-tengkar, aku curiga, kata beliau. Yang engkau bela itu kebenaran atau nafsu. Kalau kita yang DPA yang benar, tidak perlu kita petenteng, kemudian kita karena kalau sudah sampai petentang-petenteng dan sebagainya, itu sudah, walaupun awalnya memang membela kebenaran, tapi kalau sudah sampai petentang-petenteng, itu sudah bukan lagi kebenaran yang dibela, tapi egonya, tapi nafsunya. Artinya kita jangan menyalahkan orang lain dulu di dalam menghadapi suatu peristiwa. Ketika tidak sesuai dengan harapan, jangan kita mencoba membidikkan kesalahan itu pada orang lain, jangan. Tapi mulailah kita lemparkan kesalahan itu dulu kepada diri kita. Oh iya, saya yang salah.
Artinya apa? Kita coba menggali kesalahan itu pada diri kita dulu. Itu salah loh. Kalau kita sudah mulai melemparkan kesalahan pada orang lain, itu bukan memberikan solusi, tambah keruh. Inginnya kita kan bagaimana kita memancing ikan pada sebuah kolam, ya, ikannya kita dapat, tapi airnya tidak keruh. Pengaten. Ikannya kita dapat, airnya tidak keruh. Ya, artinya permasalahan bisa tuntas, ya, tapi hubungan masih tetap terjadi. Nah, itu yang penting. Ya, tapi kalau kita sudah mau kita yang paling benar, ya, mentang-mentang kita yang paling berkuasa, lalu kita, nah, boleh saja kita menang dalam perkara, tapi kita sudah kalah dalam melawan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Maka ini jadikan pembelajaran berharga bagi kita semua. Jadi intinya dalam menghadapi sebuah peristiwa atau menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya hati-hati. Jangan kita sering atau jangan kita terbiasa untuk melemparkan kesalahan pada orang lain dulu. Ya, tapi lemparkan kesalahan itu pada diri kita sendiri dulu untuk menjadi bahan introspeksi. Ya, kalau sudah melemparkan pada orang lain tidak ada introspeksi, ya, langsung itu saling makan, saling terkam, saling. Tapi kalau kita jadikan bahan introspeksi, ya, akan teredam di situ keributan, akan teredam. Kita belajar untuk meredam emosi, meredam ego, dan seterusnya. Dan ini adalah dari hikam yang kemarin, la tutolib rabbaka bi ta'akhuri matlabik walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabi. Kemudian kita tambah satu lagi, mata ja'alaka fi zahir, mata ja'alaka, mata kapan-kapan ja'alakan tatiaki sapa Allah fi zahir ing dalam zahir iku mumtasilan ngelangkoni li amrihi maring perintah Allah, wa razaqaka lan maringi sapa Allah fil batini ing dalam batin, wa razaqaka lan maringi sapa Allah fil batini ing dalam batin al istislama ing berserah diri liqahrihi maring kekuatane Allah. Faqad a'zama mongko teman-teman wis agung apa al minnatu anugerah alaika ing atase sira. Jika atau ketika Allah menjadikan engkau melakukan perintah-perintahnya secara zahir, sholat kita jalankan, puasa kita jalankan, zakat kita jalankan, sedekah kita jalankan. Pokoknya zahir ini kita sibukkan dengan ibadah. Sedangkan batinnya Allah sibukkan, Allah anugerahkan dapat berserah diri. Maka jika dua-duanya telah kita dapat, zahirnya kita jadikan, ya, kita telah gunakan untuk melakukan ibadah, batinnya kita gunakan untuk berserah diri, faqad a'zamal minnah, maka engkau telah mendapatkan anugerah besar dari Allah. Karena apa? Taatnya zahir itu adalah dengan gerakan sholat, puasa, zakat, haji, ya, sedekah dan seterusnya, itu adalah taatnya zahir. Tapi taatnya batin itu adalah dengan berserah diri. Jadi ini dua-duanya harus kita capai. Taat zahir dengan menjalankan perintah-perintah zahir kita jalankan, ketaatan batin dengan berserah diri juga kita jalankan. Kadang ada orang yang secara zahir taat, sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin, haji rajin. Akan tetapi secara batin dia masih gerundel hatinya, masih geremeng hatinya. Maka itu secara zahir dia sudah taat, sudah lulus, tapi dalam tataran, ya, batinnya belum taat kepada Allah. Jadi ini harus ada keseimbangan, zahirnya taat, batinnya taat. Taatnya zahir dengan menjalankan perintah menjauhi larangan, sholat, puasa, zakat, haji. Sedangkan taatnya batin itu dengan berserah diri. Kiranya ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Saya izin dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafina ma wa yakfi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين